Selamat siang. Saya akan menjelaskan terkait UAS untuk mata kuliah Information Strategic Planning. Saya akan menjelaskan terkait jawaban-jawaban yang sudah di-state. Pertama, menentukan metrik 4x4 menggunakan framework Zahman di atas, dan apa alasannya untuk memilih ini. Buatlah pemetaan kebutuhan stakeholder dalam metrik 4x4. Berikan penjelasan singkat mengenai pemetaan yang Anda buat. Pertama, untuk UN dari skop kompleks itu waktu implementasi, bisnis model owner terkait jadwal pengembangan layanan, sistem model untuk timeline proyek, dan teknologi model rencana pengembangan teknologi. Untuk sisi Y, motivation untuk skop, tujuan dari peningkatan kualitas hidup, meningkatkan efisiensi dan transparansi, justifikasi sistem, dan manfaat teknologi untuk masyarakat. Untuk where, lokasi layanan publik, area layanan kota, peta digital untuk navigasi, dan sensor lokasi dan pemantauan. Untuk U, pemerintah, masyarakat, swasta, peran dan tanggung jawab, model, organisasi, struktur, tim, pengelola smart city. Terkait UN, jadwal pengembangan layanan, menentukan timeline untuk pengembangan dan peluncuran layanan smart city. Rencana pengembangan teknologi dalam fase menentukan pengembangan yang diperlukan untuk mendukung layanan itu sendiri. Mendokumentasikan rancangan proyek dengan cara menyusun dokumen yang jelas, merincikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dari membangun smart city. Why? Tujuan dari peningkatan kualitas hidup, menjelaskan alasan dibalik pengembangan smart city, seperti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas hidup masyarakat. Justifikasi sistem sendiri menyediakan argumen yang mendukung pengembangan sistem termasuk manfaat sosial dan ekonomi. Laporan evaluasi dari dampak, menyusun, mengevaluasi dari implementasi smart city terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengembangan smart city bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas hidup masyarakat yang paling utama. Dengan memanfaatkan teknologi, Jakarta dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan layanan publik, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Menyediakan argumen yang mendukung pengembangan sistem smart city, termasuk manfaat sosial dan ekonomi. Selanjutnya untuk where, di mana terkait layanan kota kita identifikasikan untuk lokasi-lokasi strategi di mana layanan smart city akan diterapkan, seperti pusat kota, kawasan perumahan, dan area industri. Digital peta, menggunakan peta digital untuk memvisualisasikan lokasi layanan dan infrastruktur yang ada. Sistem manajemen data kota, mengembangkan sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk analisis dan pengembangan keputusan. Identifikasi lokasi strategis di mana layanan smart city akan diterapkan seperti pusat kota, kawasan perumahan, dan area industri. Memastikan inisiatif tersebut menjangkau area yang paling membutuhkan perbaikan. Penggunaan peta digital untuk memvisualisasikan lokasi layanan dan infrastruktur yang ada kemungkinan pemangku kepentingan. Siapa yang akan? Stakeholder, pemangku kepentingan, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Struktur tim pengelola smart city sendiri membentuk tim yang responsibel dan untuk planning, implementing, dan pengelolaan proyek smart city. Mengidentifikasi smart city, peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Memastikan bahwa semua pihak tanggung jawab untuk perencanaan smart city. Soal berikutnya terkait gap analisis bisnis model berdasarkan
kebutuhan sekunder di atas. Pemda Jakarta perlu melakukan transformasi digital di mana mencakup pengembangan infrastruktur digital, perencanaan keuangan yang strategis, otomatisasi proses internal, dan pengembangan budaya inovasi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi gap ini, Pemda dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Customer saat ini, karyawan Pemda dan penduduk Jakarta masih memiliki akses terbatas terhadap layanan digital. Interaksi dengan pemerintah seringkali dilakukan manual yang dapat menyebabkan keterlambatan dan tidak puasan layanan masyarakat. Kurangnya platform feedback yang efektif untuk mengenalkan suara masyarakat. Studinya, karyawan dan penduduk memiliki akses penuh ke layanan digital yang terintegrasi. Interaksi dengan pemerintah dilakukan secara online dengan respon yang cepat dan efisien. Tersedianya platform feedback yang memungkinkan masyarakat memberikan secara langsung. Perlu pengembangan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung akses layanan. Diperlukan pelatihan bagi karyawan dan responsif untuk memanfaatkan teknologi baru. Respon umpan balik yang efektif. Berikutnya untuk pemetaan berdasarkan balance scorecard yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE dan mengoptimalkan penggunaan tren teknologi terkini seperti cloud computing, AI, IoT, gamifikasi, dan teknologi pendukung lainnya. Penyelenggaraan pemerintah induk PBE nasional menurut sumber kemenpan dari penyelenggaraan pemerintah rencana induk PBE nasional, arsitektur PBE, peta rencana PBE, rencana dan anggaran PBE, proses dan data dan informasi, teknologi dan informasi, satu pusat data terpadu jaringan internet pemerintah, sistem penghubung, aplikasi pemahaman PBE. SPBE memfasilitasi proses bisnis pemerintah melalui otomatisasi digitalisasi, contohnya layanan perizinan dan pengaduan masyarakat, pengajuan perizinan secara online, penanganan keluhan, dan pengaduan melalui platform digital yang terintegrasi. Pengadaan barang dan jasa elektronik, sistem order yang memungkinkan proses pengadaan dengan transparan dan efisien. Manajemen kepegawaian digital, pengelolaan keuangan dan anggaran, pelaporan dan monitoring kinerja. Manfaat penggunaan komputasi awan, penghematan biaya, skalabilitas, dan akses global. Manfaat AI, analis data yang lebih baik, otomatisasi proses, personalisasi layanan, pengumpulan data real time, pemantauan dan pengendalian jarak jauh, peningkatan responsivitas. Manfaat gamifikasi, meningkatkan keterlibatan pengguna, pendidikan dan pelatihan, feedback yang lebih baik. Teknologi pendukung lainnya, analitik big data, keamanan cyber, integrasi sistem. Sekian dari saya terkait penjelasan singkat atas tugas UAS atau kuliah informasi strategic planning. Terima kasih.